Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pada pembahasan sebelumnya telah kita bahas bagaimana cara untuk mengenal adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan 3 cara: berpikir dan merenung. Pertama, berpikir dan merenung itu kita terapkan kepada diri kita sendiri. Kemudian aktivitas berpikir dan merenung itu kita pindahkan untuk berpikir tentang sesuatu yang ada di atas sana, yaitu langit dan segala yang ada di atasnya, berupa alam semesta, berupa misalkan bintang-bintang, galaksi, planet-planet, dan alam yang ada di atas sana. Kemudian aktivitas berpikir dan merenung tersebut kita pindahkan ke alam yang ada di bawah, yaitu bumi dan apa yang ada di dalamnya, udara, hasil-hasil tambang, laut, samudra, tumbuhan, dan sebagainya. Insya Allah dengan kita melakukan aktivitas tersebut, kita akan tahu bahwasanya alam semesta ini, seluruh yang ada di alam semesta tidak lepas dari zat yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taib, nabda darsana al-yawm bi qiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Wa fussiral imanu bitasdiqi wa nutqu fihi al-khulfu bitahqiqi. Faqila syartun kal amal wa qila bal syatrun wal islam mashruhanna bil amal. Mithalu hadzal hajju was salatu kadza siyamu fadri waz zakatu. Jadi pengertian iman adalah percaya, at-tasdiq, percaya mengenai apakah harus dinyatakan dengan lisan atau tidak. Hal itu masih diperdebatkan. Maksudnya ulama masih berbeda pendapat. Faqila syartun kal amal, ada yang berpendapat pernyataan merupakan syarat iman sebagaimana amal. Waqila bal syatrun wal islam mashruhanna bil amal, ada pula yang berpendapat bahwa pernyataan atau mengucapkan 2 kalimat syahadat merupakan bagian dari iman, sedangkan pengertian Islam adalah amal perbuatan, amal atau perbuatan. Mithalu hada, misalnya, misal dari perbuatan ini adalah al-hajju, haji, wassalatu, salat 5 waktu, kada siyamu, seperti juga puasa Ramadan, fadri waz zakatu, dan juga zakat, menunaikan zakat. Nah, wa fussiral imanu bitasdiq. Apa itu tasdiq? Apa itu percaya? At-tasdiq di sini secara istilah atau menurut syariat, tasdiqun nabiyyi fi kulli ma jaa bihi wa ilmun minad dini bid-darurah. Jadi membenarkan dengan hati, tidak hanya membenarkan tapi juga melaksanakan apa yang segala yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan agama Islam. Jadi segala informasi yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW itu kita percayai, kita imani, kita percaya. Barang siapa yang percaya pasti dia membenarkan. Nah, tidak hanya dibenarkan namun juga diamalkannya. Nah, itu iman. Al-iman, pengertian daripada iman. Wa nutqu, maksudnya nutqu di sini mengucapkan apa? Mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dalam mengucapkan 2 kalimat syahadat untuk yang mampu lil mutamakkini minan nutqi wa huwa al-qadiru alaihi. Jadi untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat bagi yang mampu, maka bagi yang tidak mampu mengucapkan seperti orang bisu, orang yang
kecelakaan, kemudian ia menjadi tidak bisa berbicara, maka ia terlepas dari kewajiban untuk mengucapkan dua kalimat syahadat tersebut, cukup membenarkan dalam hatinya. Nah, atau dibuktikan dalam amal perbuatannya. Wa nutqu fihi al-khulfu, maka dalam mengucapkan dua kalimat syahadat ini ulama berbeda pendapat. Nah, perlu diketahui bahwasanya maudhu' hadzal khilaf, pokok dari pembahasan perbedaan pendapat di sini, innama yakunu fil kafir, terletak pada orang yang kafir, yang tadinya kafir, tidak mengimani Allah Subhanahu wa taala, alladzi yuridul Islam, dan ia, orang kafir ini, menginginkan Islam, menginginkan untuk masuk Islam. Nah, apakah ia wajib mengucapkan kalimat syahadat atau tidak? Nah, itu ulama berbeda pendapat. Nah, adapun auladul mu'minina wal muslimina, anak-anak dari orang yang beriman dan orang-orang Islam, fa mu'minuna qat'an, maka mereka itu dihukumi beriman, mereka itu beriman qat'an, pasti, atau bila syakin, walau lam yantiqu bisyahadataini tula umrihim, meskipun anak-anak orang-orang yang mukmin ini, anak-anak orang Islam ini belum pernah mengucapkan dua kalimat syahadat sepanjang umurnya. Bitahqiqi maksudnya adalah itsbatul amri bidalilin, menetapkan sesuatu bidalilin, dengan dalil atau dengan bukti, dengan argumentasi. Nah, perbedaan pendapat ini berarti ada dua pendapat. Faqila, pendapat yang pertama, mengucapkan dua kalimat syahadat adalah syartun, adalah syarat. Wa hadzal qaul li muhaqqiqil asy'ariyah wal maturidiyah wa li ghairihim. Jadi mengucapkan dua kalimat syahadat adalah syarat daripada iman. Pendapat ini yang berpendapat seperti ini adalah pendapat Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah wal ghairihim, dan sebagian orang. Wa qad fahimal jumhur anna muradahum anna nutq bisyahadataini syartun li ijra'il ahkamil islamiyah 'alaihim fid dunya. Jadi mengucapkan dua kalimat syahadat ini adalah syarat. Maksudnya di sini syarat daripada iman itu adalah syarat agar terpenuhnya, agar terlaksananya hukum-hukum Islam atas mereka di dunia. Jadi ketika seseorang belum mengucapkan dua kalimat syahadat, maksudnya seseorang ini adalah yang tadinya kafir, ingin masuk Islam, dia harus mengucapkan dua kalimat syahadat dulu agar ia bisa tertaklif, atau dia itu menjadi mukallaf. Mukallaf di sini dia dibebani untuk melaksanakan hukum-hukum Islam, hukum-hukum yang ada dalam Islam. Tanpa dia mengucapkan dua kalimat syahadat, maka hukum-hukum yang ada dalam Islam ini belum bisa atau belum dapat dilaksanakan olehnya. Nah, itu syaratnya. Jika syarat ini belum dilaksanakan ya, maka meskipun ia telah melaksanakan, misalnya melaksanakan haji tanpa bersyahadat dulu, nah hajinya ini mungkin kalau syarat ya tidak sah gitu. Dia berhaji tapi dia belum mengucapkan kalimat syahadat, padahal dia tadinya kafir, langsung aja haji. Nah, haji ini tidak sah gitu. Khilafan lil Mu'tazilah, berbeda dengan pendapat Mu'tazilah. Mu'tazilah berpandangan, Mu'tazilah ini adalah aliran kalam dalam Islam yang memandang bahwasanya segala sesuatu itu harus berdasarkan akal, itu rasional. Qalu, orang-orang Mu'tazilah ini berkata, bi annal iman, sesungguhnya iman itu adalah al-i'tiqad, meyakini, wal amal, dan mengamalkan, wan nutqu, dan mengucapkan. Jadi faman tarokal amal, barang siapa yang meninggalkan perbuatan,
atau amal, falaisa bimumin, maka ia tidak termasuk orang yang beriman. Nah, itu Mu'tazilah ya. Jadi kalau kita Asy'ariyah wal Maturidiyah, bahwasanya mengucapkan 2 kalimat syahadat bagi orang kafir yang ingin masuk Islam itu hukumnya adalah syarat. Berarti kalau syarat adalah wajib sebelum ia mengerjakan atau melaksanakan segala perintah hukum-hukum yang ada dalam Islam. Wakilah pendapat yang kedua itu diwakili contohnya seperti Imam Abu Hanifah. Kata Imam Abu Hanifah, wakilah bal syatrun, mengucapkan 2 kalimat syahadat ini adalah sebagian dari iman. Ai bal huwa syatrun fayakunul iman inda haula'i isman li amalil qalbi wal lisani jami'an. Jadi iman itu menurut Imam Abu Hanifah dan orang-orang yang meyakini bahwasanya iman ini adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat ini adalah sebagian dari iman, menganggap bahwasanya mengucapkan iman itu adalah perbuatan hati dan lisan secara bersamaan. Jadi tidak, iman itu perbuatan hati dan lisan secara bersamaan. Itu menurut Imam Abu Hanifah dan lainnya yang menganggap bahwasanya mengucapkan 2 kalimat syahadat adalah sebagian dari iman. Wahuma at-tasdiq wal iqrar, membenarkan sekaligus mengikrarkan. Wa hadzal qaul dhaif. Nah, pendapat ini dinilai dhaif, lemah. Wal mu'tamad, dan pendapat yang paling kuat huwa al-awwal, ay huwa syartun li ijra'il ahkamid dunyawiyah faqat. Jadi mengucapkan 2 kalimat syahadat itu syarat untuk terpenuhinya hukum-hukum Islam yang ada di dunia gitu. Jadi ia belum bisa melaksanakan hukum-hukum yang ada dalam Islam sebelum ia mengucapkan 2 kalimat syahadat bagi orang kafir. Adapun bagi orang-orang yang ia terlahir dari orang-orang beriman, dari orang-orang muslim, maka ia sudah muslim, sudah beriman. Wal islama syrahanna bil amal. Sedangkan pengertian Islam adalah amal perbuatan. Jadi isyrahannahu bil amal. Jadi Islam itu dibuktikan dengan perbuatan. Nah, di sini iman dan Islam berbeda. Iman dan Islam berbeda ya. Seperti juga dalam hadis sahih dari Sayyidina Umar bin Khattab. Hadisnya ini panjang. Intinya itu ada seorang malaikat yang mengubah dirinya menjadi seorang laki-laki. Nah, kemudian bertanya kepada Nabi, apa itu iman, apa itu Islam, apa itu ihsan. Nah, kemudian dijawab oleh Nabi, iman itu adalah sebelum iman adalah Islam ya. Islam itu adalah antasyhada alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Terus fa akhbirni 'anil iman, qala an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Fa akhbirni 'anil ihsan, qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Nah, ada perbedaan antara iman dan Islam. Kalau iman itu keyakinan. Kalau Islam itu perbuatan. Nah, di sini maksudnya fa ma'nal Islam al-imtithal, mengerjakan, wal inqiyad, taat atau tunduk. Lama ja'a bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam mimma alima minad dini bid darurah. Jadi mengerjakan dan tunduk taat atas setiap yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diketahui
itu merupakan sebagian dari agama, minat darurah, yang pokok gitu, seperti sholat, haji, puasa. Di sini contohnya misalul hada, misalul amal, contoh dari perbuatan pekerjaan ini adalah al-hajju, haji, terus sholat 5 waktu, siam, puasa Ramadan, dan zakat. Nah, di sini terlihat jelas ya dalam praktiknya Islam didahulukan. Berarti syahadat dulu. Syahadat dulu. Terlepas dia iman atau tidak, pasti syahadat dulu ya. Islam itu didahulukan. Tadi syahadat itu sebagian dari arkanul Islam. Jadi rukun Islam yang pertama. Anta syahada alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sementara dalam teorinya iman terlebih dahulu hadir. Namun dengan mempraktikkan Islam, siapa tahu iman tumbuh dalam kalbu, karena dari satu sisi iman dapat dinilai bertambah ataupun berkurang tergantung amal perbuatan. Nah, di sini warud jihad ziyadatul imani bima tazidu ta'atul insani wa naqsuhu binaqsiha wa qila la khulfa kadza qad nuqila. Pendapat yang unggul adalah bahwa iman dapat bertambah sesuai kadar ketaatan seseorang. Iman dapat berkurang jika ketaatan berkurang. Ada juga pendapat bahwa iman tidak dapat berkurang atau iman tidak dapat bertambah atau berkurang. Ada juga yang berpendapat bahwa kedua pendapat di atas sebenarnya tidak ada perbedaan. Demikianlah hasil nukilan. Bait selanjutnya itu tentang apakah iman itu bisa bertambah atau dan berkurang. Di sini warud jihad ziyadatul imani bima tazidu ta'atul insani. Nah, pendapat yang kuat, pendapat yang diunggulkan bahwasanya para ulama menguatkan iman itu bisa bertambah sesuai dengan kadar ketaatan manusia, wa naqsuhu, dan berkurang binaqsiha, sesuai kadar ketaatan manusia. Semakin amal perbuatan manusia, ketaatan manusia bertambah juga keimanannya. Dan jika ketaatannya berkurang atau amal perbuatannya amal perbuatan baiknya itu semakin berkurang, maka berkurang juga keimanannya. Waru jihad ziyadatul imani ay warajjaha jama'atu minal ulama wa hum jumhurul asy'ariyah. Nah, di sini yang merajihkan atau menguatkan pendapat ini adalah jumhurul asy'ariyah, sebagian besar orang-orang Asy'ari, bermadhab Asy'ariyah. Al-qaul bi ziyadatil iman fa innal amal min kamalil iman. Jadi perbuatan itu atau pekerjaan itu min kamalil iman, sebagian dari kesempurnaan iman. Jadi semakin sempurna amal perbuatan seseorang, maka semakin sempurna juga imannya. Bima tazidu ta'atul insan li'annahu law lam tatafawat haqiqatul iman biziyadati wan naqsi lakana imanu ahadil ummah balil munhamikina 'alal fisq wal ma'asi mustawiyan li imanil anbiya'i wal malaikah. Nah, mengapa ada terjadi iman itu berkurang dan bertambah? Nah, kalau misalkan keimanan itu semuanya sama gitu, nggak bertingkat. Nah, di sini lakana imanu ahadil ummah, niscaya pasti iman setiap orang itu sama gitu, sama. Bahkan imannya seorang fasik, orang yang bermaksiat, dengan imannya seorang mukmin, bahkan juga dengan yang taat ya, bahkan
imannya orang yang fasik dan orang yang bermaksiat bisa saja dianggap sama dengan imannya seorang nabi dan malaikat. Qala ta'ala wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, zadatuhum imana, bertambahlah keimanan mereka. Nah, itu seperti yang Allah firmankan dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 2. Wa qala ta'ala liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wa qala libni Umar lima sa'alahu wa qala sallallahu alaihi wasallam libni Umar lamma sa'alahu al-imanu yazidu wa yanqus. Qala na'am yazidu hatta yadkhula sahibuhul jannata wa yanqusu hatta yadkhula sahibuhun nar. Jadi Ibnu Umar bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah keimanan itu berkurang dan bertambah dan berkurang? Qala na'am, kata Rasulullah, ya, yazidu hatta yadkhula sahibuhul jannata. Ia akan bertambah sampai yang beriman ini, orang yang beriman ini, pemilik iman ini, sahibul iman, masuk ke dalam surga, wayang kusu, dan berkurang hatta yadkhula sahibuhu an-nar, sampai yang berkurang keimanannya ini masuk ke dalam neraka. Wa naqsul iman binaqsi ta'atil insan. Wa hadha an-naqsu mahalluhu fi ghairi imanil malaikah wal anbiya. Nah, amma imanuhum fayazid wa la yanqus liwujubil ismah. Nah, di sini ada 3 tingkatan. Ada 3 macam iman. Pertama, iman mukmin. Iman mukmin itu bisa bertambah dan berkurang, tergantung kadar perbuatannya, kadar ketaatannya. Yang kedua, iman malaikat. Iman malaikat itu tidak bertambah dan juga tidak berkurang. Yang ketiga, iman nabi dan para rasul. Iman nabi dan para rasul itu tidak berkurang. Mereka iman mereka itu iman para nabi dan rasul ini selalu bertambah. Karena itu tadi para nabi dan para malaikat itu ismah, ya, maksum, terjaga dari dosa, dari kesalahan. Waqila la, ada yang mengatakan la yazid wa la yanqus, keimanan itu tidak bertambah dan juga tidak berkurang, di annahu ismun li tasdiqil baligh nihayatul jazmi, karena iman itu cuma nama dari suatu pembenaran, suatu kepercayaan ketika orang itu sudah taat. Fala yatasawwar fihi ma dzakara bahwa qaul lil Maturidi. Ini pendapatnya Imam Al-Maturidi, pendapatnya madhab Maturidi, bahwasanya iman itu tidak berkurang dan tidak bertambah. Yang dimaksud iman tidak berkurang dan bertambah ini maksudnya adalah ketika ia mengucapkan kalimat syahadat. Nah, ketaatan ucapannya ini, janjinya ini, ketika ia mengucapkan kalimat syahadat ini tidak ada pengurangannya, gitu. Wa qila la khulfun bainal qaulaini haqiqatan. Jadi pendapat yang ketiga tidak ada perbedaan di antara 2 pendapat di atas. Wa innamal khilaf lafdhiyun faqat. Sungguhnya perbedaan ini hanya terletak pada lafadznya saja, tapi hakikatnya sama. Faziyadatu wan nuqsan bin nadhar ila ma bihi kamaluhu wa huwal amal. Jadi bertambah dan berkurangnya iman itu dari segi
kesempurnaan amal perbuatan gitu. Wa adamu ziyadati wan nuqsan, dan tidak bertambah dan juga tidak berkurang iman ini bin nadhar ilal asli wa huwa at-tasdiqul batin. Kalau kita melihatnya dari segi bahwasanya iman itu adalah perkara hati yang membenarkan. Nah, itu tidak ada pengurangan. Wa ala hadzal Fakhrur Razi wa Imamul Haramain. Nah, pendapat ini yang katanya la khulfun bainal qaulaini, tidak ada perbedaan dari dua pendapat di atas, itu pendapat Fakhrur Razi dan Imamul Haramain. Kadza qad nuqila asyara musannif bidzalika ila tabari min ahdati sihhati hadzal qil. Tapi kata musannif li an al-asah anna tasdiqul qalbi yazid wa yanqus. Jadi hati juga bisa bertambah keimanannya dan juga bisa berkurang bikasratin nadhar wa wuduhil nadhari wa wuduhil adillah wa adamihima. Jadi tergantung apakah manusia ini mengetahui, berpikir seberapa jauh dan seberapa banyak ia berpikir tentang dalil-dalil atau bukti-bukti dari keimanan tersebut gitu. Jadi tergantung. Ya, jadi pada intinya pendapat yang unggul ialah yang diikuti oleh Asy'ariyah, bahwa iman dapat bertambah dan dapat berkurang bergantung pada kadar ketaatan seseorang. Nah, hal ini sependapat ya, selaras dengan fa'ammal ladzina amanu fazadathum imana. Pada surat At-Taubah ayat 124, sedangkan orang-orang beriman maka ayat-ayat itu menambah keimanan mereka. Nah, baik, dari sini bisa kita simpulkan bahwasanya iman dan Islam itu mempunyai pengertian yang berbeda, namun keduanya itu tidak bisa lepas satu sama lainnya, saling berhubungan dan saling menguatkan. Iman itu percaya, ketika kita sudah percaya pasti membenarkan. Nah, dan di sini terjadi khilaf, terjadi perbedaan antara ulama, apakah mengucapkan kalimat syahadat itu syarat iman atau sebagian dari iman, seperti yang telah kita bahas. Nah, Islam itu adalah perbuatan, seperti mengucapkan kalimat syahadat, itu bagian Islam ya. Terus juga haji, puasa, sholat, dan sebagainya. Wa fussiral imanu bitasdiq. Warujjihat ziyadatul imani bima tazidu ta'atul insani wa naqsuhu binaqsiha wa qila la khulfa kadza qad nuqila. Jadi pendapat yang diunggulkan tadi pendapat Imam Asy'ariyah yang mengatakan, Imam Asy'ari atau madhab Asy'ariyah yang mengatakan bahwasanya iman manusia itu dapat bertambah dan berkurang, bertambah dengan ketaatan manusia, berkurang dengan berkurangnya ketaatan manusia. Wakila, dan pendapat yang kedua itu tidak bertambah dan tidak berkurang. Wakila la khulfa, dan yang pendapat yang ketiga adalah tidak ada perbedaan antara pendapat yang pertama dan pendapat yang kedua. Kadza qad nukila, seperti inilah yang dinukilkan kepada kami. Taib. Hadam ini semoga apa yang telah kita bahas tadi nambah kemantapan kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga bermanfaat bagi kita di dunia dan di akhirat kelak. Amin. Tayyib, nakhtatim bilhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.